Saya tidak bisa begini saja karena saya tidak bisa diam diri di rumah. Perempuan itu bisa merubah diri. Amin. Ya, bisa merubah diri dengan orang bilang gender itu harus gender itu sebenarnya itu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tapi sering juga orang mengatakan gender itu adalah perempuan, itu yang salah. Setelah almarhum tiada, awalnya itu jual bensin pertama. Saya jual bensin terus. Bapak Pelinus kasih modal berapa mungkin waktu saya bilang Bapak sama jual-jual ini, akhirnya Bapak Pelinus kasih modal untuk saya mulai jualan berkembang sampai dengan suami meninggal saya masih punya modal yang ditinggalkan. Bukan yang ditinggalkan, itu memang modal saya punya bersama dengan suami waktu itu untuk melanjutkan modal itu. Itu selain jual besi apalagi sehingga sampai saya buka pangkalan minyak tanah. Sampai dengan saya buka pangkalan minyak tanah, pemerintah percayakan kepada saya punya pangkalan untuk di Waria hanya saya. Waria waktu itu sampai sekarang pangkalan minyak tanah. Sampai sekarang pangkalan hanya itu saya punya nama. Tidak bisa digantikan karena memang saya punya SK lengkap, saya jual dari awal SK dari sampai sekarang ini. Terus proses menjadi kepala desa. Saya memang sebelumnya yang saya bangga sekali itu mau saya mengagumi kakak punya ketokohan perempuan yang bisa jadi kades. Itu kan tidak semua orang. Sebenarnya biasa saja deh. Itu dalam perjalanan akhirnya mungkin terlalu cukup banyak saya punya pergerakan di dunia politik, ekonomi, sosial. Terus masyarakat saya waktu itu mau dicalonkan di caleg, saya caleg. Dan pada saat suami meninggal itu memang saya lagi caleg. Akhirnya buyar sudah tidak konsentrasi hanya karena ada kedukaan. Lalu mau lanjut lagi, saya bilang saya stop dulu. Akhirnya sudah dalam perjalanan itu saya mau maju ke caleg lagi. Masyarakat ingin supaya saya coba di kepala desa. Masyarakat ini memang dari bawah dari masyarakat Muswara yang meminta kakak. Coba engkau di kepala desa, kami kali ini mau kepala desa perempuan dulu. Tahun berapa itu kakak? Tahun 2013 November 2013. Proses awalnya. Waktu itu saya calon Megi, Pak Marcel, mereka paksa tapi untuk memenuhi kuota perempuan di Kecamatan Waria takut Golkar tidak ikut pemilu. Supaya bisa memenuhi syarat jumlah 10 orang ini. Makanya saya tetap punya nama. Tapi proses tetap calon kepala desa juga. Akhirnya sudah saya coba-coba ikut saja, tidak pernah berpikir kalau sampai saya ke area itu. Calon kami 8 orang. Terus 8 caleg, berapa perempuan, berapa laki? 1 perempuan. Gila. Terus gugur luar 1, biasa. sisa 7. Akhirnya lawan dengan saya aja 6 laki-laki. Akhirnya kakaknya lolos Saya suara terbanyak. Iya. Saya bisa tahu berapa suara waktu itu sehingga kakak bisa mengalahkan 6 laki-laki. Sudah lupa tapi memang suara kakaknya yang paling tinggi dari 6. Tapi saya ikut ini tahapan dalam proses menuju ke kepala desa itu kan saya lewat proses juga. Luar biasa. Pertama itu saya BPD memang. Kakak sebelum kepala desa duduk di BPD. Berarti masyarakat sudah mulai dengar. Saya BPD 10 tahun. 5 tahun itu tahun kedua, tahun keberapa itu saya menjadi BPD terbaik dari Kabupaten Nende. Amin. Lalu saya diutus ke 2005 kemarin. Kegiatan 2000 berapa? 2005. Kemana itu? Ke Jogja. Masih BPD, belum kepala desa. Belum. Itu waktu di BPD diutus luar biasa. 2005 kemarin saya di BPD, saya diutus ke tingkat nasional. Karena saya disaring di sini, seluruh kepala desa berapa ratus desa ini. Jadi saya masih masuk nominasi dan perempuan memang cuma saya waktu itu. Sampai di sana, saya juga menjadi ketua tim dan bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan di sana. Kegiatan. Itu yang waktu masih di BPD. Jadi selama kegiatan itu saya menjadi ketua tim bahkan ketua umum di pelaksanaan kegiatan di sana. Terus dalam perjalanan proses kegiatan selama 2 hari, lalu kami presentasi masuk per provinsi
hari ketiga NTT yang masuk nominasi atas nama saya. KIT ya? Iya. Ini KIT luar biasa kakak. Iya, setelah presentasi terakhir, akhirnya kita ended juga yang menjadi dominasi. Iya, yang menjadi nominasi dan memang saya yang menjadi yang terbaik Yang lah terbaik ya waktu untuk itu. tingkat nasional. Itu nasional, luar biasa. Sehingga saya waktu itu dapat double. Double. Selain Kabupaten Kasih, dari provinsi juga Kasih. Nasional tapi itu juga. semua tidak ada dalam Tidak benak dalam saya benak ya? bahwa saya akan seperti itu. Akan terus proses sehingga pemilihan kepala desa. Berangkat dari Artinya saya lewat proses Kalau gitu memang- panjang sehingga lolos. Tidak heran lagi. Kalau memang saya sudah di kepala desa, saya tidak terlalu tidak rumit karena kita sudah lewat itu. Iya. Akhirnya setelah dilantik, waktu itu saya diutus lagi ikuti proses lagi ini ada kegiatan di tingkat provinsi, tetapi kegiatan dilaksanakan di ND. Kegiatan dilaksanakan di ND mengingat supaya untuk menghemat biaya orang provinsi datang ke sini. Jadi tempatnya di ND. Nah, waktu itu di BPD, masih BPD atau kepala desa? Saya sudah kepala desa, habis lantik awal 2014 yang pertama. Terus saya bilang saya ini belum punya pengalaman apa-apa di kepala desa, kenapa saya harus dipilih begini? Mereka dari BPMPD bilang ibu kan sudah pengalaman waktu dulu di ini DPD segala macam begitu. Sekarang langsung itu baik sudah. Puji Tuhan. Jadi sudah tidak sangka juga saya juga menjadi ketua Sedaratan Flores Lembata. Kegiatan waktu itu ya. Dan jadi kecamatan luar kota itu cuma saya. Iya, padahal banyak ya kepala desa tadi. Kakak terpilih untuk menjadi koordinator itu tidak mudah. Iya. Luar biasa ini Kak Iti punya pengalaman hidup. Dalam proses berikutnya sudah saya ke Malang. Saya juga diutus oleh Kabupaten ke Malang juga menjadi ketua tim. Itu sudah di kepala desa? Itu utusan dari Kabupaten ke Malang ya? Iya. Kegiatan apa kakak waktu itu? Waktu itu studi lapangan dengan studi banding. Luar biasa, terpilih ya. Berapa kepala desa dari ND? Selain Kak Iti? Kami 10 orang. 10 orang ya? Tapi saya menjadi koordinatornya untuk ke sana ya, ke Malang. Luar biasa. Ini pengalaman, ini adalah salah satu kisah yang Kak Iti lalui dalam hidup. Setelah suami melepas pergikan, Kak Iti bisa mandiri dan bisa mengurus anak-anak. Ya itu juga pengalaman saya juga berkembang dengan sendirinya dalam perjalanan. Saya juga kurang tahu itu semua, tapi saya yakin dan percaya bahwa tidak terlepas juga dari dukungan almarhum. Dukung dari suami dan keluarga. Campur tangan Tuhan Allah itu sangat besar untuk kehidupan saya. Iya. Apa pesan Kak Iti untuk kami yang masih junior, yang baru belajar dari bawah? Apa sehingga bisa menjadi lebih baik? Kakak memesan kita sebagai kebula muda, ibu-ibu yang lain. Sebenarnya dalam hidup itu pertama begini, kembali kepada kemauan diri masing-masing. Kalau saya punya konsep hidup itu sebenarnya tergantung dari pribadi itu sendiri. Iya. Pertama kemauan. Benar. Kemauan itu, kemudian pengorbanan. Kalau macam kita kerja itu tidak ada kemauan, terus tidak ada pengorbanan juga sia-sia. Tidak mungkin kita bertahan dengan satu pekerjaan yang itu. Karena sekarang saya lihat banyak anak muda seperti itu. Paling kuat bertahan 2 bulan. Tapi kalau di desa, di kecamatan itu saya biasa omong sama orang-orang muda, karena kebetulan saya juga bergabung dengan orang muda. Saya urus dengan orang-orang muda. Saya biasa omong mereka begini, kerja dulu. Hidup ini ibarat kita mengolah sebuah kebun. Benar. Jangan ketika kita melangkah ke sana, saya bisa dapat berapa ke sana. Lalu pergi ketika 2-3 kali orang undang rapat saja ikut baru 1 kali bilang buat apa ke sana? Tidak dapat apa-apa. Itu tidak laku. Hidup di dunia zaman kini. Seperti ini. Zaman kini tidak laku. Karena semua proses, lewat lewat tahapan-tahapan. Untuk mendapatkan sesuatu seperti yang kakak dapat itu melalui harus melalui proses ya. Harus banyak sabar, tapi intinya bahwa saya mengatakan bahwa pengorbanan itu yang paling penting. Benar. Korban waktu, tenaga, dan segalanya. Tetapi kalau ketika kita melangkah, kita mulai hitung untung rugi, di zaman kini tidak laku. Benar. Iya. Apalagi di desa. Benar. Desa itu kan macam kami itu hari
bahkan sampai dengan bulan ke-7 atau ke-8 baru terima honor. Benar. Lalu bagaimana kita di desa itu ketika ada tamu, ketika ada kegiatan apapun, biaya itu dari mana? Benar. Jadi kalau mau jadi kepala desa juga orang yang benar-benar sabar, pengorbanan itu memang harus ada. Selama kakak jadi kepala desa memang banyak pengorbanan yang kita harus Itu memang sudah luar biasa. Benar. Terus kakak ini adalah mengapa saya sangat mengagum kakak? Karena kakak yang tokoh perempuan yang salah satunya menurut saya memang ada beberapa kepala desa perempuan, tapi kakak yang tokoh kepala desa menurut saya punya aura tersendiri, punya daya tarik yang kemampuannya bagus dan bisa mandiri seperti ini. Dan bahkan setelah kepala desa kakak dipercayakan menjadi ketua BUMDes. Direktur di BUMDes Gemasari Kecamatan Wawaria. Direktur BUMDes Gemasari. BUMDes Gemasari di Kecamatan Wawaria. Itu dipercayakan menjadi direktur BUMDes Gemasari. Dan apa yang Kak Iti akan lakukan bersama dengan staf dan seluruh komponen masyarakat dan bersama dengan perangkat desa? Direktur ini BUMDes Gemasari itu namanya BUMDes Bersama sebenarnya. BUMDes Bersama, mengapa BUMDes Bersama? Karena itu adalah milik seluruh desa yang ada di Kecamatan Wawaria, sekarang menjadi 23 desa. Jadi itu saya harus mengurus 23 desa di Kecamatan Wawaria. Kalau yang lalu kepala desa cuma urus dalam satu desa. Dalam satu desa. Sekarang begitu banyak desa yang sama-sama. Yang harus urus. Karena di sana kami ada tiga bidang yang kami layani, bidang jasa, SPPS, dengan ini pertokoan. Nah, setelah itu apa konsep saya, karena memang saya ini untuk di BUMDes sebelumnya saya menjadi pengawas. Sehingga sepak terjang daripada BUMDes itu saya tahu. Mulai dari awal prosesnya. Mati hidupnya, berkembangnya, jalan di tempat atau bukan itu saya tahu. Karena saya berproses sejak awal sampai dengan BUMDes itu ada dan berjalan sampai kini. Dia berjalan sudah 3 tahun BUMDes ini. Nah, konsep saya kemarin pada pertemuan di Dinas Perhubungan saya juga sudah sampaikan kendala dan segala macamnya di sana, apa-apa yang dibutuhkan. Kami punya apa itu sebenarnya penghasilannya itu bagus. Penghasilannya bagus, terlebih di bidang jasa. Jasa itu kan ada tenda, dekorasi, kursi, segala macam. Kalau setiap hajatan macam musim-musim pesta itu, kami punya pelayanan bahkan kurang. Kami kendala di pelayanan, di barang itu tendanya kurang, kursinya kurang. Tapi penghasilannya bagus. Karena hajatan itu sering orang selalu bersamaan. Di sana minta 8 tenda, di sana minta 6 tenda umpama, kursi sekian. Pelayanannya sudah seperti apa? Pelayanan itu memang kita harus layani semua. Sehingga konsep saya ke depannya bagaimanapun BUMDes ini harus maju dengan kerjasama dari semua pihak. Betul. Yaitu yang pertama adalah desa-desa yang ada dalam Kecamatan Wawaria. Itu berapa desa yang kakak urus untuk Kami BUMDes? 23 desa. 23 desa Kak Iti yang tangani. Karena sekarang yang kami genjot itu karena tunggakan yang paling besar di bidang SPP itu masih 2M 400 juta sekian. Berarti perlu yang ada di masyarakat. Di masyarakat. Berarti kakak orang harus kerja keras. Iya. Untuk harus bisa. Kerja keras. Ini sudah beberapa desa yang kami identifikasi kelompok. Turun cross check. Terus kami pulang olah data, bahkan sekarang dengan saya 1 tahun yang lalu dengan saya itu sampai jam 5. Bagus. Kami di kantor karena kami harus olah data dari sekian ratusan kelompok dari 23 desa. Supaya dengan modal yang ada yang masih tunggakan di tangan masyarakat ini, supaya bisa kembalikan modal itu sebagian paling kurang di tahun ini, sehingga apa yang kita rencanakan untuk ini Toserba, mau dibangun Toserba di BUMDes Gemasari ini bisa terjawab. Dan juga ada upaya-upaya lain yang kita minta bantuan kerjasama dengan pemerintah, dan itu sudah kami jalankan. Luar biasa. Kakak, harapan saya bahwa kakak sukses dalam menangani BUMDes Gemasari di Kecamatan Wawaria. Ini hanya karena masalah dengan COVID saja. Tapi tidak apa-apa. Kakak pesan khusus untuk kaum perempuan, karena sudah sewajarnya, sudah tiba waktunya kaum perempuan harus bangkit. Apa pesan kakak untuk teman-teman perempuan yang lain, anak-anak yang baru bertumbuh atau kabula muda yang khusus perempuan yang ingin maju seperti yang kakak alami?
Itu tadi ada kembali sederhana saja sebenarnya, kembali kepada yang bersangkutan. Ya. Itu kita pertama komitmen, yang kedua itu pengorbanan. Iya. Itu pengorbanan itu sangat penting. Tapi pada umumnya kita lebih khusus orang Lio, itu perempuan itu biasa selalu mengatakan perempuan itu tidak bisa. Iya, di belakang, makan minum saja di belakang. Maksudnya kebudayaan yang seperti itu. Iya, Nah itu sekarang apa yang kakak harapkan perempuan sekarang ini untuk ke depan? Supaya bisa ada regenerasi yang seperti tipe seperti yang kakak, yang saya lihat kakak tuh punya energi, punya aura yang bisa membangkitkan banyak orang. Ya harapan saya begini Ade, harapan saya itu supaya perempuan itu bisa merubah diri. Amin. Ya bisa merubah diri dengan orang bilang gender itu harus, gender itu sebenarnya itu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tapi sering juga orang mengatakan gender itu adalah perempuan, itu yang salah, salah kaprah. Pengertiannya gender itu adalah perempuan dan laki-laki. Iya, berarti mengapa kesetaraan. Perempuan dan laki-laki itu merupakan kesetaraan? Artinya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh perempuan bisa juga dikerjakan laki-laki. Hanya ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan secara bersama, atau perempuan punya tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, dan laki-laki punya pekerjaan juga ada yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Itu yang perempuan harus punya prinsip. Tapi yang awalnya sebagai perempuan harus bisa mulai berbenah diri. Iya, betul. Berbenah diri karena bahwa mengapa laki-laki itu bisa, mengapa perempuan lain di luar sana bisa, tangan dua, kaki dua, mata dua, dan semuanya sama. Harus mempunyai prinsip yang kuat. Kenapa ketika maju mesti ada ketakutan? Benar. Belum maju sudah mulai ada perasaan bahwa saya takut, jangan sampai salah dan itu. Hidup itu kan perlu ada proses dan pembelajaran. Takut itu adalah pembelajaran. Benar. Supaya kita bisa berbenah diri ke depannya seperti apa. Belajar dari kesalahan itu lebih baik daripada kita berjalan tanpa ada kesalahan sehingga kita tidak bisa berbenah diri, tidak bisa merefleksi. Oh ini saya harus seperti ini. Ketika saya melakukan ini salah. Nah bagaimana supaya yang baiknya seperti apa? Luar biasa. Sehingga pesan saya kepada perempuan dan pada umumnya, perempuan pada khususnya yang orang muda, mari kita harus tunjukkan, apalagi dengan sedikit pendidikan yang lebih bagus daripada perempuan-perempuan lain, kita harus bisa berbenah diri, kita harus bisa proaktif dalam berbagai bidang pembangunan dan segala macamnya. Kita sama dengan kaum pria, kita berjalan bersama, sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama. Amin. Itu kan tidak ada persoalan sebenarnya. Itu yang benar, kompak, sama konsep yang sama. Iya. Terima kasih Kak Eti, hari yang sangat rahmat. Kak Eti terus berkarya, salam sukses, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Ade. Iya, sama-sama.